Kalau mengandalkan amal kita tidak punya amal. Kalau mengandalkan apa kita tidak punya apa. Yang bisa kita andalkan adalah guru kita, salaf kita yang bisa kita andalkan. Salah satu ulama sufi mengatakan, man nazara fi siyaril aslaf, barang siapa yang melihat sejarahnya para salaf, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang lebih dahulu dari kita, alima taksiruh, dia akan mengetahui kekurangan dia, dan dia akan mengerti bahwa dia telah melenceng jauh dari jalan mereka. Kalau kita melihat sejarah para salaf, kita telah jauh, kita akan tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita ini sekarang jauh, sangat jauh daripada mereka. Sangat jauh. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani, kata beliau, kalau kita melihat salaf, ashab Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, batalu anfusahum wa amwalahum fi sabilillah. Mereka meninfakkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Dia korbankan jiwa dan raganya untuk Allah dan Rasul SAW. Hartanya dia korbankan semuanya untuk Allah dan Rasul SAW. Para sahabat Nabi. Setelah sahabat itu ada tabi'in. Apa yang dilakukan oleh para tabi'in? Mereka habiskan seluruh waktu yang mereka miliki, kesempatan yang mereka miliki, mereka gunakan untuk mencari ilmunya Allah dan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain mencari ilmu Allah dan ilmu Rasulullah, yang dilakukan oleh para tabi'in adalah ibadah mujahadah. Kita tidak ada ibadah wala mujahadah, masya. Kita tidak punya ibadah, tidak punya ilmu, tidak ada. Jauh. Kita lihat Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tufi di Uhud, beliau korbankan jiwa raganya di jalan Allah. Beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi syuhada Hamzah bin Abi Thalib. Sayyidi syuhada, pemimpin para orang-orang syahid adalah Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Ketika beliau tufi, dibelah dadanya, diambil hatinya dan dimakan. Dikatakan oleh para sahabat, sama Ibn Mas'ud mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara mandaran auja' ila qalbihi min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyaksikan sesuatu yang lebih menyakitkan di hati beliau daripada meninggalnya Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Tidak ada pemandangan yang lebih menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Ini pengorbanan para sahabat. Ada sahabat Nabi lagi yang namanya Hamdalah. Sahabat Nabi ini yang namanya Hamdalah lagi asik-asik berduaan dengan harimnya. Bukan asik-asik biasa. Ya. Fauqa hurmatuh. Dia lagi ada di atas bininya. Apa namanya? Tidak enak bahasakan. Lagi ada di atas ini, lagi di atas bini ini. Ada di atas istrinya. Itu. Ada nida jihad. Nabi sekarang ini mau perang. Dia lagi asik-asik ada di atas bininya, di atas istrinya, langsung lari, pakai dak mandi wala apa, datang jihad fisabilillah. Dah ada, jiwa raganya dikorbankan, nafsunya dikorbankan. Tak ada ini sahabat Nabi SAW. Kita jauh daripada sahabat, kita jauh dari sahabat Nabi SAW. Beliau dak mandi wala apa, langsung jihad fisabilillah. Berperang di jalan Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya, qutila syahidan, sehingga beliau tufi di sana, mati dalam keadaan syahid. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa dia, sahabat Hamdalah ini, telah dimandikan oleh para malaikat. Para malaikat yang mandikan dia. Dia berperang di jalan Allah dalam keadaan junub. Dimandikan oleh para malaikat.
Sehingga Nabi SAW memerintahkan para sahabat, is'al an sya'nuh, tanyakan kepada istrinya apa yang terjadi. Apa yang terjadi di rumahnya. Tanya sama istrinya apa yang terjadi. Kenapa dia sampai dimandikan oleh para malaikat, tanya Nabi SAW. Sahabat datang kepada istrinya Hanzalah, ditanya, "Apa?" Cerita, tadi waktu asik-asik tiba-tiba ada panggilan jihad. Nabi mau keluar perang, akhirnya dia tinggal sebelum mandi. Nah, dia meninggal dalam keadaan junub, malaikat mandikan. Kita dibandingkan para sahabat jauh. Ini syahwatnya ditinggal. Kita mau ninggalin syahwat aja. Ya Allah. Makan nih lagi asik. Berhenti makan sebelum kenyang. Wah, anak belum kenyang. Dah diikutin nafsunya. Anak belum kenyang, masih jauh dari kata kenyang. Kita nafsu aja tak bisa. Apa yang kita korbankan untuk Allah dan Rasulullah jauh daripada sahabat. Dibandingkan sama tabi'in, jauh kita ada apa-apanya. Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, apa? Ya Rabbana ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kami tak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kullu zalal, yang kita kerjakan setiap harinya hanyalah dosa. Raflah, lalai, tak punya amal ya Allah. Tahu beliau yang mengatakan tak punya amal, solatnya berapa ribu rakaat setiap malam. Kitab yang beliau karang yang manfaat untuk setiap orang berapa banyak? Banyak kitab tak punya amal. Ya Rabbi ma ma'na amal, kami aku tak punya amal ya Allah. Tak punya amal wala gadin. Walau sedikit tak punya amal ya Allah. Amal beliau, muridnya ribuan, ulama semua, wali semuanya. Apa kata beliau? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kami tak punya amal, kantong kami kosong. Datang badui, Habib, alhamdulillah antum masih punya kantong wahai Habib. Hatta kis indana masyi. Kita tak punya kantong Habib, apalagi amal. Kantong aja tak punya, apalagi amal. Ya. Ibaratnya gini, Habib ini punya apa? Punya dompet haji, tapi tidak ada isinya. Beliau bilang, anak punya dompet tapi tidak ada isinya. Badui datang, Beb, alhamdulillah antum masih punya dompet, Beb. Anak dompet tak punya. Apalagi fulus. Kita jauh dari salaf kita, jauh. Jangankan pada sahabat, kepada guru kita jauh. Dibanding beliau aja kita jauh. Wiridnya beliau kita jauh, kita tidak ada. Sunnah yang beliau kerjakan jauh. Mau ke gurunya lagi, ke Habib Umar. Wah, tidak usah khayal. Ke Habib Umar, terlalu tinggi kita nih. Kita tidak ada apa-apanya. Wallah kita ini, ya Allah, tidak salah. Ya semoga dapat berkah majelis ini ya. Kita dikumpulkan bersama salaf kita nanti di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mengandalkan amal kita tidak punya amal. Kalau mengandalkan apa kita tidak punya apa. Yang bisa kita andalkan adalah guru kita, salaf kita yang bisa kita andalkan. Semoga mereka ridha kepada kita semua. Dengan kita hadir di sini, mereka melihat kepada kita dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan ridha, sehingga kita diakui oleh mereka sebagai murid beliau semua. Amin ya Rabbal Alamin.